Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget bersama saya dan Pak Nathan. Dan sekarang kita sudah mendatangkan seorang filmmaker, seorang eksekutif produser, dan seorang binus. Sekarang dosen binus. Sudah binus. Mas Titis Sabto Raharjo di sini. Halo Mas Titis, apa kabar? Halo Nathan Loki, baik kabar baik. Luar biasa. Akhirnya bisa masuk Binus TV setelah ngajar di Binus Film dari 2016. Tapi ini gua juga gua kan tahu Mas Titis kan dari senior gua kan di sini juga terus ngobrol. Gua juga kaget waktu itu kayak ini gua ada teman filmmaker gitu. Pokoknya lu cek lah Instagram, pas aku cek kan, wah ini banyak banget gini-gini, terus baru dikasih tahu lagi, emang kenal dari siapa kak? Iya dia dosen binus. Wah dosen binus, gokil, baru tahu gue, shock juga gitu, keren. Pokoknya buat kalau misalnya kalian langsung cek Instagramnya di Titis Sabto ya, betul ya di Instagram itu jelas banget tuh di bionya itu kerjaannya tuh ngapain. Waduh, udah jelas tuh semuanya ngapain gitu kan. Nah, bawa nama binus juga, bawa nama binus. Iya, bawa nama binus, lecturer binus film. Iya. Dulu kalau gue inget tuh dulu waktu kita masuk binus tuh kan maksudnya belum ada deh jurusan film gitu. Soalnya seingat gue tahun depannya baru ada gitu. Karena kita di Kemanggaisan kali loh gitu. Kemanggaisan. Kalau binus film ini kan di Alsut gitu. Jadi buat teman-teman pasti gitu. Jadi buat teman-teman binus TV mungkin sedikit gue ini dulu dikit binus film itu memang awalnya dari binus internasional ya di FX. Akhirnya dari mulai tahun kalau nggak salah dari mulai tahun 2018 itu pindah ke Alsut jadi reguler gitu. Sebelumnya memang internasional kelas, bener itu. Gua kelas mahal. Tadi sebelum itu gua ngobrol sama Mas Titis. Gua nanya kan kayaknya, soalnya yang gua kuliah di binus kan masuk 2016 kan. Nah, terus gua ngobrol, maksudnya baru dengar tuh pertengahan pas gue kuliah baru dengar ternyata akhirnya di Alsut ada buka. Nah, gue nggak tahu ternyata memang awalnya di JWC dulu ya, bener ya Mas Titis tadi di Senayan ya. Iya. Gitu dia makanya. Bener. Terus enggak di FX bukan di JWC. Di FX ya, sorry di FX. Di Senayan. Bareng itu. Sama anak-anak PR gitu-gitu kan. Di atasnya JKT48 itu Nathan. Nah. Oke, balik lagi Nathan. Banyak ya soalnya. Iya. Sekarang banyak ya di mana-mana bercabang ya. Bercabang. Iya kayak buka toko, balik lagi. Jadi tadi udah bridgingnya udah mantep banget tuh. Udah tadi bahas dia pernah jadi dosen. Terus seorang eksekutif produser juga dari PH Movieholic Production. Movieholic. Kan? Itu dia. Movieholic. Ya, Mas tadi gua ngomong apa? Iya benar Movieholic. Terus ada juga Flag Magazine, tapi itu nanti akan kita bahas tuh Flag Magazine. Kita bahas dulu yang berhubungan dengan Movieholic dulu nih. Mas Titis. Mas Titis yang berhubungan dengan film-film dulu. Betul. Di Movieholic ini berarti S apa nih? Sebagai apa? Emang gue dulu dari 2011 owning ya. Jadi bikin PH bareng sama teman-teman gue di namanya Movieholic, karena kita semua suka film gitu kan. Jadi namanya apa ya? Bingung gitu kan. Akhirnya ya Movieholic aja gitu. Karena dulu awalnya gue punya show belum di YouTube nih. Ada YouTube, ada di bioskop.com lah dulu, platform kayak YouTube-nya Indonesia gitu, tapi nggak make it lah sampai sekarang. Nah itu dulu diajak kerjasama, terus gue sama teman gue kayak bikin talk show film gitu, namanya Movieholic Show. Nah dari situ 2010 itu kalau nggak salah, bikin iseng-iseng. Nah dari situ ditawarin sama ada festival film G-Fest, tau nggak G-Fest, Jakarta International Film Festival. Nah karena gue kenal sama festival directornya juga gitu ya, ditawarin untuk ngisi konten di sana, dan artian ngebahas film G-Fest gitu-gitu kan di Movieholic Show. Untuk website G-Fest dan sosial medianya waktu itu. Nah dari situ agensinya kan mereka punya agensi iklan ya. Nah agensi iklannya ada project. Nah waktu itu projectnya dilempar ke PH-PH yang waktu itu nggak ada yang mau karena katanya terlalu mepet budgetnya. Akhirnya ditawarin ke kita yang belum pernah experience apa-apa gitu ya, disuruh bikin project iklan, bukan iklan sih ya, kayak film pendek gitu lah, film pendek 4 film gitu ya, ada talentnya itu Raditya Dika waktu itu. Levi's, buat Levi's. Jadi kita pernah bikin 4 film. Kalau googling short film Raditya Dika, nah itu pasti keluar tuh ada Raditya Dika. Gak jadi sutradara di situ, dia jadi talent doang malah.
Jadi direkturnya dari kita gitu kan. Terus ada Raditya Dika, ada Andin, ada Devina, DJ Devina, sama satu lagi itu si siapa kok gue lupa ya, Joko Anwar Joko Anwar jadi talent juga di situ. Nah, 4 film kita ditawarin. Nah, ya udah akhirnya dari situ kita nggak pernah bikin apa-apa waktu itu, jadi newbie banget lah. Ya udah dari situ berhasil, klien juga seneng. Ya udah akhirnya kita seriusin bikin PH itu, Movie Holic Production. Itu tahun 2010 Mas Titis itu. 2010. Ya, dan waktu bikin 4 film itu, maksudnya Mas Titis sama teman-teman itu kayak, kan kalau di film tuh job desk banyak dong, ada yang jadi sutradara, ada jadi produser, DOP itu apa? Di 4 film nih kalian tuh kayak switching gitu gak sih? Gue abis ini kita bertiga dulu kan ya, kita bertiga dulu, ada namanya Mas Purwanto, ada Mas Faris gitu ya. Nah, kita bertiga itu sebenarnya sebagai eksekutif produsernya gitu kan, jadi produser lah dulu. Kita nggak berani sutradarain kan, maksudnya ya film buat klien gitu-gitu. Akhirnya kita nyari sutradara lain gitu kan, yang udah biasa nyari kru lain gitu kan. Ya udah akhirnya kita produserin aja gitu. Tapi akhirnya di 2 film itu Mas Purwanto pingin sutradarain, ya udah kita kasih 2 ke dia, 2 film lagi 2 sutradara lain gitu. Tapi kalau saya sama Mas Faris namanya itu produser doang waktu itu. Produser. Nah tapi Mas Titis kan waktu proyek itu produser, terus maksudnya bikin PA lagi dong ya kan, terus maksudnya itu banyak film-film lagi, maksudnya banyak proyek itu. Mas Titis pernah jadi apa aja selain jadi produser? Jadi misalnya mau cerita gitu ya, jadi dari situ kan udah mulai pede tuh, wah kayaknya bisa jualan nih ke depannya gitu kan ya. PH ini gitu kan. Habis itu ada kejadian lumayan yang bukan nggak enak ya. Jadi 2 partner saya itu tadi ya, yang saya bilang itu Mas Faris sama Purwanto itu ternyata dapat kerja di tempat lain. Jadi gue ditinggal sendiri. Ya. Sedih gitu ya, ditinggal sendiri ya. Klasik kan ya, biasa namanya kan PH. Mulai baru-baru merintis gitu kan ya, mungkin dia melihat mungkin ya ini ya daripada ya gitulah, maksudnya baru awal-awal emang bakal menghasilkan ya kayak gitu-gitu ya mungkin ya gitu ya. Nah ya udah akhirnya gue berjuang sendiri. Nah kebetulan waktu itu di tahun yang sama di tahun 2011, jadi film itu yang tadi 4 film itu awal 2011 ya. Awal 2011 itu produksi sama tayangnya. Nah setelah itu di pertengahan tahun dan akhir tahun itu gue diajak temen gue untuk produserin film pendek judulnya Taksi. Jadi nah film itu juga menjadi awal karir di perfilman gue juga, selain yang 4 film Levi's. Jadi film pendek itu gue produserin, itu menang di kompetisi namanya FISFIC, yang itu Fantastic International Short Film Competition. Nah itu yang juriin itu Joko Anwar, Timo Cahyanto, Mo Brothers, terus Gareth Evans, sutradaranya The Raid, terus habis itu Mbak Lala Timothy ya, produsernya Wiro Sableng gitu-gitu, dan Pak Eki Manjaya yang juga dosen di film yang udah dapat PhD ya, Pak Eki Manjaya. Dia salah satu head di dosen di BINS Film gitu. Nah itu juri-jurinya dia. Itu kompetisinya keras, dalam artian lo submit cerita, ntar dipilih 25 tim. 25 tim itu isinya 3 orang ya. Nah 25 itu lo berjuang lagi menjadi 6. Jadi 6 film pendek yang akan diproduksi gitu. Nah itu kalau bisa dibilang itu juga tonggaknya, ibaratnya ada hubungan sama BINUS, karena FISFIC itu kan yang nyelenggarain itu namanya INAF, Indonesia International Fantastic Film Festival ya kan. Ada di Blitz dulu ya, Blitz. Nah itu FISFIC itu diselenggarakan workshopnya itu di BINUS, di JWC. Jadi kerjasama BINUS. Jadi di JWC dulu 25 peserta yang terpilih itu dikumpulin di situ, dikasih mentoring apa gitu-gitu, sampai akhirnya presentasi ya kan. Presentasi kepilih ya, film gua jadi salah satu yang film kepilih yang diproduksi. Nah nggak selesai sampai situ, 6 diproduksi, tetap ada pemenangnya. Nah film gua alhamdulillah jadi pemenang nomor 1.
Punchline-nya. Tadi gue pikir jadi pemenang. Gue kira, oh iya, nomor 1. Tapi kalau maksudnya kita mungkin masih bocah kali. Gue sama Nathan capai yang segitu masih bocah itu. Judul filmnya apa tuh? Taksi. Yang main Sharifah Danish. Ya. Sharifah Danish tau kan Ibu Dara, ya itu. Lo googling aja ada kok di YouTube. Tahu. Untuk Mas Titis, kalau ngomongin juga mengenai Movieholic Production, yang paling membedakan juga ini ngomongin filmmaking, sorry. Kalau misalnya untuk selama pandemi sama sebelum pandemi, paling major tuh perubahannya apa sih? Oke. Ya jadi gue mau ngelanjutin ya. Jadi sebenarnya sedikit tadi ya. Habis Taksi itu akhirnya ya udah petualangan film gue kan dimulai lah gitu. Jadi dari iklan ada Levi's gitu ya. Jadi kita bisa jualan ke corporate, ke brand-brand. Dari film gue juga dari pengalaman. Ya udah akhirnya jalan sampai sekarang. Tiba-tiba pandemi gitu kan ya. Pandemi jujur aja memang semua terkena dampak lah gitu, perfilman, apalagi nggak boleh syuting ya kan, berhenti semua gitu kan, stop lah gitu ya, iklan-iklan juga nggak boleh gitu. Ya akhirnya buat kita kan jadi gini loh, kadang orang tuh berpikiran bahwa lu itu PH harus buat film doang, enggak. Jadi pikiran lu tuh harus terbuka. Ketika lu punya production house, itu apa? Production house itu apa? Rumah produksi. Jadi lo mau produksi apa aja sebenarnya bisa. Gitu. Jadi dulu itu gue tuh nggak pernah klasifikasi bahwa PH gue ini harus film. Kalau film oke, ya enggak juga nggak apa-apa. Karena kan lagi-lagi ini bisnis gitu ya. Karena kan nggak semua klien pinginnya film gitu kan ya sebenarnya. Walaupun kita arahkan ke sana, mungkin budgetnya nggak ada. Ya udah akhirnya ya PH gue sih ngerjain semua kayak animasi, kayak motion graphic, terus kita bikin dokumenter, kita bikin after event movie gitu ya. Karena kalau lihat ada event, ada after movie-nya itu kita sering gitu. Kita ngerjain dokumenter gitu ya, kita ngerjain ya event-event, kita ngerjain. Nah akhirnya pas pandemi ini kita nemu satu rumus lagi, ternyata yang orang-orang pasarnya ada adalah live streaming. Live streaming, benar. Iya, jadi live streaming itu adalah divisi baru dari Movieholic yang ternyata nggak dilihat mungkin ya sama PH-PH lain. Benar. Ya ada hari kita meluncurkan bisnis baru lah di 2020. Iya. Live streaming akhirnya untuk sampai sekarang nih di 2021 masih going strong terus nih Mas Titis untuk live streamingnya. Nah itu jadi gue senangnya adalah gini, ketika 2020 nggak ada syutingan yang ibaratnya iklan atau film pendek dan lain-lain gitu ya, atau web series gitu kan, live streaming jadi bahan, ibaratnya jadi bahan bensin kita gitu ya sebenarnya untuk terus bertahan gitu. Nah ketika kondisi udah mulai membaik gitu ya, iklan udah mulai masuk, film pendek udah mulai masuk, web series masuk, itu live streaming tetap menjadi andalan juga. Jadi menambah cuan ibaratnya gitu. Kayak sebenarnya live streaming adalah salah satu solusi bagaimana biar kita nggak kering-kering banget gitu kan ya. Tapi ternyata setelah badai itu berlalu, live streaming itu tetap diandalkan oleh klien. Jadi akhirnya menambah penghasilan lah sebenarnya kayak gitu, menambah lini bisnis ya gitu. Gitu. Jadi memang apapun kalau menurut gua apapun bisnisnya itu yang harus, misalnya teman-teman yang nonton ya, apapun bisnisnya ya, bisnis yang kalian geluti. Kalau saya kebetulan di film, di production house, tapi kalau yang teman-teman punya bisnis lain, apapun bisnisnya yang kalian harus perhatikan adalah yaitu innovation dan bagaimana membuat innovation itu terus hidup walaupun misalnya waktunya yang tadinya cuma jadi exit tapi akhirnya menjadi sebuah bisnis yang baru gitu dia. Gitu sih jadi. Nah gitu loh. Lagi mau bikin kan? Ini loh bener bisa jadi salah satu contoh. Jadi menurut gue gini loh. Jadi kadang-kadang orang tuh ngelihat bahwa jadi gini ya, gue sorry to say ya.
karena gue nggak enak ngomong itu ya. Mungkin teman-teman production lain yang biasa bikin iklan, bikin film, itu mungkin agak malu ketika dia harus menurunkan derajatnya, harus membuat kayak live streaming apa gitu-gitu. Tapi bisnis is a business kayak lagi gitu. Kalau menurut gue bisnis itu adalah lo ketika menghasilkan sesuatu untuk perusahaan lo itu ya harus diambil gitu maksudnya. Jadi walaupun gue udah pernah bikin film, gue udah juara gitu, gue pernah kemana-mana sama klien gue, tapi ibaratnya kan live streaming kalau boleh dikata misalnya agak recehan gitu. Nah, gue nggak melihat itu sebagai recehan, gue melihat itu sebagai sebuah potensi mengembangkan bisnis ini. Ya ini bisa menjadi salah satu inian kita lah, fondasi kita gitu sebenarnya. Itu nice Mas Titis, betul. Itu kan itu. Jadi itu dia. Yang namanya production house ya, namanya juga memproduksi kan, rumah produksi gitu kan. Apa aja tuh nggak boleh dipandang sebelah mata gitu. Nggak boleh dibilang cuma recehan-recehan gitu ya. Benar gitu. Tapi kan tadi kalau maksudnya itu Mas, ini kita masih lama gak datang? Udah. Habis ini kalau sebenarnya Mas Titis nih, mohon maaf kalau ngobrol sama Loki ngomongin film itu, apalagi ada Mas Titis di sini. Wow, mohon maaf bisa 3 jam, 5 jam di sini ya. Kalau enggak habis waktunya kan Smart Viewers. Tapi masih banyak loh yang masih harus kita tanya sama Mas Titis. Nah, setelah ini apalagi kita ada berhubungan dengan majalah. Nah, apalagi gua sama Loki sering banget lihat di Twitter kita nggak tahu ternyata orangnya di sini. Nggak punya modal di sini. Itu dia. Nah, Smart Viewers pasti pada penasaran juga, kita pengen tanya-tanya yang penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.